Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar nih Bu Leni hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Iya, alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita dapat bertemu di sini, kita bisa berbincang-bincang nih. Karena saya dengar Ibu mau melaksanakan coaching, betul begitu Bu? Iya, betul sekali. Iya, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan juga di sini sebelum Ibu melaksanakan coaching ya Bu ya atau observasi nanti saya akan melakukan praobservasi ini namanya. Dan di praobservasi ini selain mengajukan pertanyaan, nanti saya juga ingin mendiskusikan ada beberapa rubrik penilaian nih yang harus saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu kesesuaian nanti pada saat pelaksanaan coaching. Saya mau lihat nih kesesuaian alur tirta yang diterapkan pada saat coaching. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan kepada coaching. Kemudian respon coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dan yang terakhir jangan lupa nih Bu, Ibu juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip coaching yang harus Ibu terapkan pada saat pelaksanaan coaching. Seperti pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan kemudian yang terakhir adalah memaksimalkan potensi coaching. Seperti itu Ibu. Siap Ibu. Jadi tujuan kita pada hari ini adalah merencanakan hal-hal yang dapat dikembangkan pada saat pelaksanaan coaching Ibu nanti. Apakah Ibu sudah siap nih? Insya Allah siap. Iya, baiklah kalau begitu Bu. Untuk pertanyaan pertama nih Bu ya, kompetensi inti apa nih yang ingin Ibu kembangkan pada pelaksanaan coaching Ibu nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama tentunya menghadirkan diri secara penuh. Iya. Kemudian mendengarkan aktif. Dan yang ketiga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali ya Ibu. Kalau dari 3 kompetensi inti itu, yang mana nih yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Oke, karena ini baru belajar, jadi untuk kali ini yang ingin saya kembangkan adalah 2 kompetensi. Pertama, yaitu yang menghadirkan diri secara penuh dan mendengarkan secara aktif. Karena menurut saya kompetensi ketiga itu tidak mungkin kita bisa capai mengajukan pertanyaan berbobot kalau yang 2 kompetensi awal itu belum bisa kita kuasai. Gitu. Iya Bu. Jadi baiklah. Jadi menurut Ibu tadi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yaitu kesadaran penuh dan kemudian pendengar aktif ya Bu ya. Iya. Oke. Menurut Ibu itulah tadi kompetensi yang harus saya amati nanti pada saat pelaksanaan coaching. Baiklah nih Bu, apa nih yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kegiatan coaching Ibu pada hari ini? Yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kegiatan coaching hari ini ya tentu yang pertama saya bisa mengembangkan kompetensi tadi yang ingin saya capai. Kemudian yang kedua saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari masalah dia sendiri dari dalam dirinya sendiri. Oh, bagus sekali Ibu. Baiklah, berarti indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai adalah dari kompetensi inti yang spesifik yang Ibu ingin kembangkan tadi. Ada 2 tadi ya Bu ya, yaitu kesadaran diri dan kemudian pendengar aktif. Dan yang selanjutnya adalah Ibu ingin bagaimana nanti si coach dapat menemukan langkah-langkah untuk penyelesaian permasalahannya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, bagus sekali Ibu. Baiklah, terima kasih nih Bu ya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dan semoga nanti coaching Ibu akan berjalan sukses dan lancar. Amin. Iya, dan nanti Bu ya setelah ini saya akan mengobservasi kegiatan coaching Ibu, dan setelahnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Bu, ngobrol-ngobrol pasca observasi. Ya, apakah Ibu Leni sudah siap nih untuk melaksanakan coaching? Insya Allah siap. Iya, baik, mari silahkan Ibu untuk melaksanakan coaching. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Devita? Alhamdulillah luar biasa ya Ibu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat 3 hari. Iya. Oke, Mbak Devita kemarin WA saya ya. Hari Iya, kita Bu. janjian untuk melakukan coaching, ngobrol-ngobrol gitu ya. Iya. Kira-kira apa sih tujuan kita melakukan coaching hari ini? Begini Bu, saya merasa saya perlu curhat nih. Saya butuh tempat untuk sharing gitu Bu, karena saya merasa ada sesuatu yang salah dalam pembelajaran yang sudah saya terapkan di akhir-akhir ini Bu.
Oke, jadi tujuan kita melakukan coaching hari ini adalah untuk merefleksi pembelajaran yang sudah Mbak Devita lakukan semester kemarin, gitu Iya, ya. Bu. Apa ya yang menjadi masalah yang Mbak Devita anggap sebagai masalah gitu ya untuk pembelajaran semester kemarin? Begini Bu, dalam pembelajaran akhir-akhir ini saya merasa bahwa siswa saya seperti bosan Bu dengan saya. Di dalam kelas mereka sepertinya kurang merespon apa yang saya berikan. Terkadang ketika saya memberikan pertanyaan seperti itu Bu, mereka tidak antusias gitu Bu, tidak antusias dalam melaksanakan pembelajaran dengan saya. Saya rasa ini menjadi masalah untuk saya karena saya ingin anak-anak di kelas itu siswa-siswa saya bisa menerima pembelajaran saya dan semangat setiap saya memberikan pembelajaran seperti itu Bu. Oke, jadi Mbak Devita merasa bahwa siswa itu kelihatannya bosan gitu ya, kurang merespon, tidak antusias ketika Mbak Devi melakukan proses pembelajaran. Iya Bu. Nah, menurut Mbak Devi apa ya yang menyebabkan mereka bersikap seperti itu? Saya rasa mungkin karena metode pembelajaran yang saya berikan itu monoton ya Bu ya. Kemudian saya mungkin juga kurang up to date Bu tentang teknologi, tidak menggunakan teknologi. Kemudian contoh-contoh kegiatan dalam pembelajaran dalam sehari-hari itu tidak up to date untuk anak-anak seperti itu Bu. Jadi mungkin itulah yang membuat siswa-siswa saya tampaknya bosan dengan saya, seperti dengan pembelajaran yang saya berikan, seperti itu Bu. Betul ya, jadi lebih ke metode pembelajaran yang monoton, kemudian tidak menggunakan IT. Iya. Selain itu ada lagi nggak kira-kira menurut Mbak Devita yang membuat anak-anak itu kurang Semangat ya? kurang semangat ya? Sepertinya salah satu penyebabnya juga tentang lingkungan kelas Bu. Jadi di kelas saya itu saya perhatikan gimana ya, tidak menarik Bu, tidak membangun suasana yang disenangi siswa. Jadi mungkin memang ketika masuk kelas karena kelasnya itu kurang bersih, terus kurang rapi, jadi siswa itu merasa kurang nyaman Bu. Mungkin itu salah satu juga yang menjadi penyebab siswa tidak terlalu antusias dalam kegiatan pembelajaran Bu. Oke, jadi bisa sepertinya saya simpulkan bahwa yang menyebabkan anak itu kurang respon, kurang semangat, kurang antusias tadi ya, itu adalah metode pembelajaran yang monoton, kemudian tidak menggunakan IT, ditambah lagi dengan lingkungan kelas yang kurang nyaman. Iya, gitu ya. Oke, sekarang menurut Mbak Devita, bagaimana ya kira-kira untuk mengatasi permasalahan tersebut? Itulah Bu, sebenarnya karena pembelajaran saya monoton, saya rasa saya harus belajar lagi untuk mencari variasi metode pembelajaran. Jadi saya rasa mungkin bisa menggunakan ice breaking atau mungkin metode-metode pembelajaran seperti menggunakan project atau kegiatan lainnya. Itu mungkin yang harus saya lakukan. Kemudian selain itu saya rasa saya juga harus menggunakan teknologi Bu saat ini. Saya merasa ya karena saya tadi monoton tadi Bu pembelajaran saya berikan, sedangkan zaman secanggih ini siswa itu tampaknya lebih senang dalam menggunakan gadget. Jadi mungkin saya harus melakukan pembelajaran dengan menggunakan gadget agar anak-anak itu bisa semangat gitu Bu dalam pembelajaran yang saya berikan. Oke, bagus sekali saya kira ya. Jadi untuk meningkatkan respon dari siswa tadi, rencananya Mbak Devi akan melakukan variasi dalam metode pembelajaran, sering melakukan ice breaking gitu, kemudian mungkin mengadakan pembelajaran yang berbasis proyek dan IT. Iya. Kira-kira kapan rencana-rencana tadi itu bisa dilakukan? Secepatnya ya Bu ya. Saya
karena saya merasa ini sudah menjadi permasalahan yang menurut saya urgent Bu, harus saya selesaikan. Jadi secepatnya akan saya lakukan. Mungkin karena ini sudah di akhir semester, saya saat ini mungkin dapat mencari literasi dulu, mungkin mencari referensi-referensi, kemudian akan saya terapkan dimulai dari awal awal semester nanti, seperti itu Bu. Ya, semoga luar biasa ya, rencana-rencananya nanti bisa berjalan dengan baik. Amin. Gitu ya. Jadi nanti di semester depan Mbak Devi masuk dengan semangat baru, dengan metode baru, dengan cara yang baru gitu ya. Anak-anak juga tentunya bisa dengan apa ya, meresponnya juga dengan hal-hal yang baru gitu ya. Insya Allah, gitu. semoga saja. Nah, kemudian kira-kira siapa nih yang bisa membantu Mbak Devi untuk melaksanakan rencana-rencana dari yang Mbak Devi susun tadi? Kalau yang membantu mungkin yang pertama adalah rekan BK ya Bu, karena saya adalah guru BK, jadi saya punya tim. Jadi mungkin yang pertama saya koordinasi dulu Bu dengan tim BK saya, kemudian yang dapat membantu juga mungkin ada ahli IT di sekolah. Kemudian Waka juga saya harus izin dengan Waka untuk menggunakan seperti LCD dan lain-lain di sekolah. Terus ya mungkin saya juga akan banyak bertanya dengan rekan-rekan, mungkin kepada ibu atau pada teman-teman lainnya Bu, seperti itu. Oke. Intinya nanti akan mencoba melakukan kolaborasi dengan banyak orang ya Mbak Devi, gitu ya, karena kita nggak bisa kerja sendiri ini ya. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bisa dilakukan. Kemudian seberapa besar nih komitmen Mbak Devi untuk bisa melakukan rencana ini? Kalau komitmen Bu ya, karena saya ini merasa harus Bu bangkit dari zona nyaman saya ini Bu. Jadi saya benar-benar bertekad, wah ini Bu, semangat sekali saya ini Bu. Karena saya rasa saya benar harus menciptakan suasana kelas yang menarik dan dapat menjadikan kelas itu seperti apa ya, tempat yang nyaman untuk anak-anak, seperti itu Bu. Jadi kalau dinilai nih, kalau dari 1 sampai 10 mungkin 9 ya Bu ya, karena kalau 10 mungkin nanti saya ada halangan yang lain-lain kan Bu. Jadi saya rasa saya benar-benar semangat nih Bu untuk melakukan perubahan, seperti itu Bu. Masya Allah, luar biasa. Semoga apa yang sudah direncanakan oleh Mbak Devi nantinya bisa berjalan dengan baik. Kita masukin semester depan, Insya Allah, di tahun baru, ya, semester baru, dengan semangat yang baru untuk Insya Allah. perubahan yang lebih baik. Amin, amin. Kira-kira apa yang bisa Mbak Devi simpulkan dari coaching kita hari ini? Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Tadi saya banyak bingung ya Bu ya, saya banyak ragu, waduh bagaimana ya permasalahan saya ini ketampaknya tidak bisa saya selesaikan. Namun dari coaching ini saya jadi merasa yakin saya menemukan solusi dari permasalahan saya, dan saya yakin bisa untuk berubah, dan saya bisa untuk menjadikan semangat, mengembalikan ya Bu, mengembalikan semangat dari murid-murid saya, seperti itu Bu. Alhamdulillah, kalau begitu berarti bincang-bincang kita sore ini ada manfaatnya. Ya. Saya tunggu informasi baiknya di tahun depan. Jangan segan Mbak Devita untuk kembali menghubungi saya kalau ada masalah. Dan saya tidak sabar juga ingin mendengar cerita selanjutnya. Baik, saya kira cukup ya Mbak Devi. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga karena dari Mbak Devi saya juga mendapat ilmu yang baru. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Leni, bagaimana nih perasaannya setelah melaksanakan coaching hari ini? Alhamdulillah, senang sekali Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, lancar tadi coachingnya ya. Baiklah nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu pada sesi pasca observasi ini. Yaitu yang pertama nih, apa saja yang sudah didapat saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Sepertinya Bu ya, yang sudah saya lakukan tadi itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Iya. Saya sudah menanyakan tujuan kepada coach saya, kemudian
mengidentifikasi masalahnya ya. juga. Dia juga sudah bisa mengungkapkan rencana aksi yang akan dia lakukan, dan terakhir saya juga sudah meminta bagaimana komitmen dia terhadap permasalahan yang sedang dia hadapi. Kayaknya itu sudah dilaksanakan. Kemudian saya juga sudah mencoba menghadirkan diri secara penuh ketika mendengarkan dia bercerita. Kemudian saya juga sudah menjadi pendengar yang aktif. Dan saya melihat juga coach saya sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, berarti Ibu Leni sudah melaksanakan coaching dengan sukses nih pada hari ini ya. Alhamdulillah. Iya, dari yang saya amati tadi, Ibu sudah melaksanakan alur tirta nih dalam pelaksanaan coaching. Mulai dari Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian identifikasi masalah, kemudian Ibu juga mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi dari permasalahan yang ada. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rasa tanggung jawabnya untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah ia rencanakan sebelumnya ya Bu ya. Tadi juga saya mengamati dan mendengarkan percakapan Ibu bahwa Ibu sudah fokus dengan kesadaran penuh ya Bu, sudah menjadi pendengar aktif pada saat pelaksanaan, sehingga Ibu bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat coaching tadi ya Bu ya. Oke, saya ada pertanyaan berikutnya nih Bu. Dari kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu capai atau Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching yang barusan sudah Ibu lakukan? Berdasarkan hasil dari coaching tadi, saya berharap ke depan tentunya dengan latihan lagi, saya berharap saya ingin mengembangkan kompetensi untuk bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu. Jadi ke depan saya ingin yang itu, Mbak. Luar biasa sekali kegiatan coaching Ibu ya pada hari ini. Terima kasih Ibu sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya berikan kepada Ibu. Semoga di kemudian hari kita bisa melaksanakan coaching terus ya Bu ya. Ibu terus juga bisa menerapkan alur tirta pada saat pelaksanaan coaching. Saya rasa cukup nih Bu untuk pasca observasi kita. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu Ria, terima kasih juga untuk semua masukan. Semoga ke depan saya bisa menjadi coach, melakukan coaching menjadi lebih baik. Gitu. Iya, terima kasih Ibu. Saya pamit ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Devita. Apa kabar Bu Ria? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana Ibu? Alhamdulillah sehat juga ya Bu ya. Iya. Bu Ria, hari ini saya dengar Bu Ria akan mengadakan coaching ya Bu ya. Iya benar sekali Bu. Nah, kali ini saya akan menjadi observer pada kegiatan coaching Bu Ria. Iya. Nah, oleh karena itu sebelum melakukan coaching, saya ingin melakukan kegiatan praobservasi. Iya. Nah, dalam kegiatan praobservasi ini saya akan sedikit memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ria. Baik Ibu. Boleh ya, bersedia ya Bu Ria? Sangat boleh Ibu. Oke, baik Bu Ria. Yang pertama, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya dan ingin mendapatkan kesepakatan dengan Bu Ria mengenai rubrik penilaian yang akan kita lakukan. Nah, Bu Ria, adapun rubrik penilaian yang akan kita laksanakan hari ini, yang pertama mengenai alur tirta yang akan Ibu laksanakan. Yang kedua, mengenai cara Bu Ria memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti. Nah, yang ketiga adalah saya ingin melihat bagaimana sih coaching memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Ria sampaikan nanti. Dan yang terakhir yaitu tidak lupa saya ingatkan ya Bu Ria ya, untuk melaksanakan prinsip-prinsip coaching ya. Yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Iya, siap Ibu. Baik. Nah, selanjutnya Bu Ria, tujuan dari percakapan kita kali ini adalah saya ingin menanyakan kira-kira kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Oh iya, kompetensi inti yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini yaitu dengan kesadaran penuh, kemudian pendengar aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu Ria sampaikan tadi,
ada nggak salah satu atau dua yang paling Ibu Ria ingin kembangkan dari kegiatan coaching kali ini? Baik Ibu, dari beberapa kompetensi inti tadi yang saya ingin spesifik kembangkan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu kesadaran penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena saya sadar nih saya itu agak kurang fokus Bu, maka dari itu saya harus nih memiliki kesadaran penuh pada saat coaching sehingga saya dapat nih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat coaching nanti. Seperti itu Ibu. Baik, jadi dua kompetensi itu ya Bu ya yang akan saya amati dalam kegiatan coaching kita kali ini. Iya benar Ibu. Baik Bu Ria, jadi dari kegiatan coaching ini apa sih kira-kira indikator ketercapaian kegiatan coaching Bu Ria kali ini? Oh iya, indikator ketercapaian saya yaitu saya berharapnya nanti coach saya itu bisa menemukan langkah atau solusi untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi dan saya dapat menggali potensi yang coach miliki seperti itu Ibu. Oke, jadi Bu Ria berharap dengan coaching kali ini Coach Bu Ria nanti bisa menemukan solusi permasalahannya. Benar sekali Bu. Baiklah kalau begitu Bu Ria, saya rasa cukup kegiatan pra-observasi ini. Silakan Bu Ria laksanakan kegiatan coachingnya. Semangat dan semoga sukses ya Bu Ria ya. Terima kasih Ibu. Nah Bu Ria, namun sebelum kegiatan ini dimulai, saya ingin mengingatkan pada Bu Ria bahwa nanti setelah kegiatan coaching, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Oh iya, baik. Nah, jadi saya juga akan melakukan apa seperti itu ya, nggak Ibu. apa-apa ya Bu Ria ya? Iya, nggak apa-apa kok Bu. Baik, terima kasih ya Bu Ria. Silakan Bu Ria. Iya, terima kasih Bu Devita. Ya. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Leni hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, syukur ya Bu ya kita sehat semua hari ini. Ibu, kemarin Ibu ada WA saya nih, kata Ibu ada yang mau diperbincangkan sama saya. Apa itu Ibu? Betul sekali Bu Ria. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Ria sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng saya. Saya ingin ngajak ngobrol gitulah Bu Ria. Pingin merefleksi kegalauan, mungkin ada suatu masalah yang saya rasa harus saya ubah untuk semester depan supaya tidak terjadi lagi. Iya, kalau boleh tahu apa tuh Bu yang menjadi kegalauan Ibu tersebut? Ini sebenarnya masalah pembelajaran tapi lebihnya ke masalah saya gitu Bu. Jadi saya itu merasa kerepotan gitu loh, merasa kerepotan dalam mengoreksi hasil ulangan harian anak-anak gitu. Oh gitu. Jadi apa nih kira-kira tujuan yang ingin kita capai dari obrolan kita pada hari ini Ibu? Tujuannya ya saya ingin supaya ada solusi gitu Bu, supaya saya tidak merasa repot lagi untuk mengoreksi hasil ulangan anak untuk di semester depan gitu. Oh iya, jadi baiklah yang ingin Ibu dapatkan pada tujuan kita berbincang hari ini ya Bu ya, Ibu ingin menemukan solusi atau cara untuk agar Ibu tidak kerepotan lagi dalam melaksanakan penilaian ya Bu, begitu ya? Kalau boleh tahu nih, mengapa nih Ibu merasa kerepotan dalam melakukan penilaian tersebut? Gini ya Bu Ria, saya itu memang orangnya lemah di bidang administrasi gitu ya, jadi salah satunya ya di masalah penilaian gitu. Jadi selama ini karena saya itu sadar akan kelemahan saya, kalau memberi soal ke anak-anak, biasanya saya mencari soal-soal yang mudah dikoreksi, misalnya pilihan ganda, benar salah, jawaban singkat gitu. Nah, kebetulan kemarin waktu terakhir saya tuh pingin juga menilai bagaimana anak itu berpikir kritis, jadi diberilah soal uraian. Nah kalau soal-soalnya bentuknya pilihan ganda atau benar salah dan jawaban singkat itu biasanya bisa dikoreksi bareng gitu Bu. Jadi saya nggak terlalu repot, anak-anak juga bisa tahu apa jawabannya gitu kan. Nah tapi karena ini ada soal uraian, jadi itu
repot gitu ya, karena anak-anak ribut kalau diajak koreksi bareng, nggak bisa gitu, walaupun kita sudah memberikan kisi-kisi skor-skornya gitu. Oh gitu, iya Bu. Jadi pada awalnya memang Ibu menerapkan penilaian yang multiple choice gitu ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang Ibu mau kemarin Ibu mengubah penilaiannya dengan beberapa macam jenis pertanyaan gitu ya Bu Iya, ya. betul. Itu yang mengakibatkan Ibu merasa kerepotan pada saat melakukan koreksi, apalagi koreksi bersama tidak bisa dilakukan secara bersama-sama ya Ibu. Jadi kalau sudah dari yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira nih apa nih yang bisa Ibu lakukan ke depan untuk mengurangi kerepotan Ibu dalam melakukan penilaian? Dari pengalaman semester ini ya Bu, jadi setelah saya memberikan soal uraian tersebut, ternyata butuh waktu yang lumayan gitu ya untuk mengoreksi. Jadi satu buku itu bisa 5 menitan gitu. Nah, sementara di akhir-akhir ini mungkin Bu Ria juga mengalami, kita banyak sekali tugas, ada kinerja, ada supervisi, belum lagi tugas kita sebagai CGP gitu kan. Jadi buku-buku anak tuh masih tertumpuk di meja, sementara hari ulangan pasnya sudah mulai gitu, itu bukunya belum dikembalikan. Jadi anak rugi, saya juga rugi di waktu gitu. Jadi harapannya ke depan hal ini tidak terjadi. Jadi saya pingin gimana lah ya caranya supaya hal itu teratasi gitulah. Iya benar. Mungkin apakah menggunakan IT mungkin ada aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk melakukan penilaian gitu. Pinginnya sih seperti itu. Mungkin bisa pakai Quizzes mungkin, atau Google Form yang sudah lama tidak pernah saya pakai lagi gitu Bu. Iya, jadi yang saya tangkap di sini ya Ibu ya, Ibu merencanakan mau menggunakan aplikasi atau penilaian-penilaian yang lebih menggunakan teknologi seperti sekarang ya Bu ya. Seperti menggunakan Quizzes, Google Form seperti itu ya Bu. Itu sudah bagus sekali Ibu rencana yang ingin Ibu terapkan di kemudian hari ini. Kemudian Ibu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira bagaimana nih Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Mungkin gini ya Bu Ria, karena ini kan sudah lama juga tidak saya pakai semenjak pembelajaran offline, jadi anak-anak kan nggak boleh bawa HP gitu. Jadi yang pertama mungkin saya harus merefresh ulang keterampilan dan pengetahuan saya mengenai penilaian-penilaian yang berbasis IT. Jadi mungkin bisa lihat di YouTube kembali, bertanya ke teman, mungkin ya, atau ke Bu Ria juga gitu. Mungkin itu yang langkah pertama. Bagus-bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira siapa nih yang Ibu bisa tanyakan atau bisa membantu Ibu, rekan sejawat yang bisa membantu Ibu dalam menerapkan rencana aksi tersebut? Kalau di sekolah itu sepertinya sih Bu Gusti. Oh iya, bagus karena Bu Gusti itu masih muda, multi talent, pinter, cekatan. Jadi mungkin saya akan mencoba meminta bantuan ke Bu Gusti. Iya, bagus Bu. Kira-kira nih kapan nih, Ibu kan sudah tahu nih ya yang akan membantu Ibu siapa, bagaimana kegiatan ini nanti, kapan nih kegiatan ini akan Ibu laksanakan gitu Bu? Masalah waktu, karena ini sudah masa-masa ujian akhir. Jadi mungkin di semester depan Bu baru dimulai gitu. Karena setelah ini kan nggak ada pembelajaran lagi ya. Setelah ini mungkin anak bagi rapat terus libur. Mungkin di semester depan baru saya terapkan apa yang direncanakan hari ini. Iya benar Bu ya. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan juga langkah-langkahnya ya Bu ya. Kemudian waktunya. Kemudian selain Ibu Gusti nih, kira-kira kalau Bu Gustinya bisa nih Bu ya, tapi kira-kira ada alternatif lain nggak selain Bu Gusti yang bisa membantu Ibu? Mungkin karena ini nanti melibatkan siswa ya Bu ya, jadi saya juga harus konfirmasi ke siswa, artinya koordinasi dengan siswa gitu ya, karena nggak bisa ini saya rencanakan tapi anaknya nggak dukung gitu kan, jadi mungkin perlu didiskusikan kalau saya mau melaksanakan penilaian dengan Quizzes, apakah anak-anak setuju? Siapa tahu kan anak-anak yang nggak punya kuota Bu, HP-nya nggak support, nggak bisa gitu kan. Demikian juga kalau misalnya mau pakai Google Form, atau mungkin
ada cara-cara lain yang saya nggak tahu gitu loh Bu. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian karena nanti mungkin anak-anak juga harus bawa HP, sementara di sekolah itu masih ada yang pro dan kontra dengan anak membawa HP, itu juga perlu dibicarakan. Mungkin ke wakil kurikulum atau wakil kesiswaan. Kemudian mungkin ke guru piket, guru BK, jangan sampai nanti jadi masalah gitu. Boleh nih nyuruh anaknya bawa HP gitu kan. Ya, jadi baik, berarti Ibu, saya tangkap tadi ya Bu ya, Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait penggunaan perangkat-perangkat elektronik ini ya Bu ya. Kemudian Ibu juga akan ngomong juga nih ke siswa-siswa tentang kesiapan mereka dalam penggunaan handphone dalam proses penilaian, gitu ya Bu ya. Kemudian kira-kira nih bagaimana nih komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu tersebut? Kemudian seberapa besar nih komitmen Ibu untuk bisa melaksanakan apa yang Ibu rencanakan tadi? Kalau ditanya komitmen, ya saya komitmen banget ya, Bu ya, karena saya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Karena ketika yang terjadi sekarang itu terjadi lagi, berarti saya jatuh ke lubang yang sama gitu ya. Di sini saya melihat anak-anak rugi gitu ya, karena harusnya mereka sudah bisa belajar, tapi bukunya masih tertahan di saya, mereka nggak bisa belajar. Kemudian juga saya menginvestasikan waktu yang kurang kurang pas kalau menurut saya ya, gitu ya, karena kalau saya pakai 5 menit untuk satu buku, sementara satu kelas itu ada 40 orang, waduh, itu berapa puluh menit mungkin ya, berapa jam yang dihabiskan sekedar untuk mengoreksi. Kemudian kalau ditanya seberapa besar, besar banget mungkin kalau ada level 1 sampai 10 mungkin lah 9, kalau 10 terlalu sempurna saya mungkin 9, saya niat banget supaya ini tidak terjadi kembali. Baiklah Bu ya, saya doakan nih semoga apa yang sudah Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik, lancar ya Ibu ya. Kira-kira apa nih yang Ibu dapat atau Ibu dapat simpulkan nih dari pembicaraan atau perbincangan kita pada hari ini? Yang dapat saya simpulkan, yang pertama sepertinya untuk mengatasi kerepotan saya dalam hal penilaian, itu saya harus mengubah cara saya menilai. Mungkin bisa menggunakan beberapa aplikasi tadi, mungkin bisa pakai Quizzes atau Google Form atau aplikasi yang lainnya. Selain itu, saya juga harus berkoordinasi atau berkolaborasi dengan siswa sendiri yang akan menjadi subjeknya, kemudian dengan teman-teman atau rekan-rekan sejawat. Saya kira itu. Baiklah Bu ya, saya rasa Ibu sudah tahu nih langkah-langkah yang sudah Ibu mau laksanakan setelah ini ya Bu ya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengurangi kerepotan Ibu dalam penilaian. Kemudian nanti nggak usah sungkan kan Bu, kalau Ibu mau ngobrol atau berbincang-bincang dengan saya di kemudian hari, saya siap untuk mendengarkan Ibu. Amin. Ya, jadi saya tunggu nih perkembangan dari hasil rencana aksi yang Ibu akan lakukan ya Bu ya. Bolehlah spill dikit sama saya apa hasil dari yang telah Ibu lakukan. Oke, insya Allah nanti kalau ini sudah berjalan, kita akan ngobrol kembali. Saya akan ceritakan situasi hasil dari proses rencana ini gitu. Iya. Terima kasih Ibu sudah bersedia berbincang sama saya. Saya yang terima kasih Bu Ria karena sudah mau mendengar kesan dari saya. Iya, saya pamit dulu ya Ibu. Iya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya Bu Ria ya, kegiatan coachingnya terlaksana. Bagaimana perasaan Bu? Iya, saya merasa senang Bu melaksanakan coaching dan coaching yang sudah dilakukan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Iya, ya Bu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, setelah kegiatan coaching tadi, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Baik Bu Ria, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Baik Ibu. Bu Ria, dari proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi, menurut Bu Ria, apa ketercapaian yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi? Iya, ketercapaian saya tadi kan Bu sudah dijelaskan di awal ya Bu ya. Jadi di sini setelah melaksanakan coaching saya merasa apa yang saya laksanakan pada coaching sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian juga di alur Tirta itu kan ada mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah,
kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dan juga di sini saya sudah menggali potensi yang dimiliki oleh Koci untuk menemukan langkah-langkah atau cara dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Oke, baik, bagus sekali ya Bu ya. Jadi dari proses coaching yang saya lihat tadi, tampaknya memang Bu Ria sudah melaksanakan sesuai alur tirta ya Bu ya. Bu. Alur tirta sudah berjalan dengan lancar, kemudian cara Ibu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga itu sudah sangat baik ya Bu ya. Dan juga tadi saya juga melihat Ibu Ria sudah memberikan respon-respon yang sangat membantu Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Iya, Bu. Baik Bu Ria, jadi dari kegiatan coaching ini Bu Ria kira-kira apa sih kompetensi yang ingin Ibu Ria kembangkan lagi dari Bu Ria sendiri? Iya, saya ingin lebih terus mengembangkan kemampuan coaching saya dengan menerapkan alur tirta, Ibu. Jadi saya ingin menjadikan alur tirta ini dalam pelaksanaan coaching menjadi pembiasaan saya ketika melaksanakan coaching selanjutnya, seperti itu, Ibu. Oke, baik, bagus sekali ya Bu Ria ya. Jadi luar biasa sekali ya Bu Ria ya yang sudah Bu Ria laksanakan. Terus tadi juga sudah alur-alur dan indikator ketercapaiannya sudah tercapai. Alhamdulillah Bu Ria, semoga dari kegiatan coaching kali ini bisa membawa banyak hal-hal baru bisa Bu Ria kembangkan nantinya. Iya, baik sih Ibu ya. Semangat terus ya Bu Ria ya. Terima kasih kasih sudah meluangkan waktunya Bu Ria. Iya, sama-sama Ibu. Saya permisi ya Bu Ria ya. Iya, baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Devi? Alhamdulillah luar biasa Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, senang Alhamdulillah. banget hari ini bisa ketemu dengan Mbak Devi. Iya. Nanti Mbak Devi mau mengadakan coaching ya. Iya Bu. Oke, sebelum melakukan coaching, saya akan melakukan pra-observasi. Iya. Jadi nanti saya akan mengamati ketika Mbak Devi mengadakan coaching. Iya. Sebelum saya mengamati, saya ingin menyampaikan beberapa rubrik penilaian nanti akan menjadi penilaian saya. Jadi selama coaching itu saya akan melihat kesesuaian alur pelaksanaan coaching dengan alur tirta. Iya. Kemudian yang kedua, saya juga akan menilai bagaimana Ibu Devi itu bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian yang ketiga, saya juga akan mengamati bagaimana coaching itu menjawab atau merespon pertanyaan yang Ibu berikan. Iya. Kemudian ini juga perlu diingat Mbak Devi, jadi saya akan mengamati bagaimana kesesuaian antara coaching yang Ibu lakukan dengan prinsip coaching. Ya Bu. Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, baik Bu. Oke. Bu Devi sudah siap ya? Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan, kompetensi apa yang ingin Mbak Devi kembangkan ketika melakukan coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Bagus sekali. Jadi 3 kompetensi coaching itu harapan Bu Devi semuanya bisa ditingkatkan gitulah ya. Iya, Bu. Jadi menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul sekali Bu. Nah, dari ketiga kompetensi itu, menurut Mbak Devi, kompetensi apa yang paling ingin Bu Devi kembangkan? Yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah kesadaran penuh. Yang kedua mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, seperti itu. Karena saya merasa dalam coaching itu memberikan pertanyaan berbobot itu sangat penting Bu untuk proses coaching yang bermakna, seperti itu Bu. Oke, jadi 2 kompetensi ya. Iya. Yang pertama tadi kesadaran penuh, dan kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Betul, oke, itu ya. Selain itu, indikator ketercapaian dari pelaksanaan coaching ini nanti menurut Mbak Devi apa? Indikator ketercapaiannya yang jelas yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin dapat memberikan pertanyaan berbobot, yang kemudian saya dapat membantu coach saya ini dalam menemukan rencana
aksi yang akan ia laksanakan. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa. Semoga coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Apa yang menjadi indikator keberhasilan coaching itu bisa dicapai. Ya. Nanti setelah pelaksanaan coaching, kita akan ngobrol kembali ya Mbak Depi mengenai Bu. hasil pengamatan saya mengenai coaching yang Ibu lakukan. Ya. Saya kira cukup ya Mbak Depi. Ya, Terima Bu. kasih. Silakan melakukan coaching. Siap, Bu. Oke. Makasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Devita. Apa kabar, Bu Ria? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Ibu gimana Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Bagaimana kegiatan hari ini, Bu Ria? Iya, alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan baik Ibu. Cuma ada ada sedikit yang saya pikirkan Ibu sekarang. Iya, sebelumnya kemarin Bu Ria sudah menelpon saya ya. Kebetulan hari ini saya bisa meluangkan waktu nih Bu. Ngomong-ngomong kita mau berbincang tentang apa nih Bu hari ini? Iya, gini Bu, kemarin saya WA Ibu karena saya mau berbincang-bincang sedikit nih Bu, mau menceritakan apa yang sedang saya rasakan sekarang. Saya ngerasa nih Bu, siswa-siswa saya di kelas 8F itu sekarang udah agak kurang sopan, sekarang kurang menghargai saya sebagai gurunya, dan juga tugas-tugas yang saya berikan sering lewat dari deadline yang sudah saya berikan sama mereka. Seperti itu Ibu. Oh, jadi tujuan perbincangan kita hari ini, Ibu Ria ingin mencari solusi atas permasalahan yang Ibu Ria alami pada anak didik Ibu kelas 8F ya Bu ya. Sekali Bu. Oke, kalau boleh tahu Bu Ria, ya dulu stop. Oke, Bu Ria, Alasan mereka seperti itu. Oke Bu Ria, kalau boleh tahu apa sih alasan dari siswa-siswa Ibu Ria itu membuat Ibu Ria menjadi kurang nyaman mungkin ya Bu ya? Apa alasannya Bu? Iya, saya itu ngerasa gini Bu, dulu waktu tahun sebelumnya nih, saya menjadi guru mereka pada saat itu, saya menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Jadi saya merasa bahwa posisi kontrol sebagai teman itu bagus untuk diterapkan, baik untuk diterapkan. Awalnya memang berjalan baik Bu, anak-anak bersikap baik, kemudian mereka mau mengikuti saya karena saya menerapkan posisi kontrol sebagai teman mereka. Mereka mau nih bercerita tentang apa sih kesulitan mereka dalam belajar, kemudian apa saja yang mereka bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Namun kemudian saya merasa bahwa apa yang sudah saya terapkan dengan posisi kontrol tersebut menjadi bumerang bagi saya Ibu. Oh, gitu. Karena sekarang saya merasa anak-anak itu malah tampaknya masih kurang sopan gitu Bu. Jadi saya ngerasa kurang dihargai sebagai guru mereka, seperti itu Ibu. Oh gitu. Jadi Ibu Ria ini merasa bahwa posisi kontrol yang sudah Ibu laksanakan selama ini itu salah ya Bu? Iya Bu. Oke, jadi menurut Bu Ria, apa yang menyebabkan mereka menjadi merasa seperti kurang sopan seperti itu Bu? Apa yang menyebabkan itu Bu? Iya, tadi saya katakan Bu ya bahwa posisi kontrol yang saya terapkan itu tampaknya kurang pas untuk diterapkan untuk sekarang Bu. Jadi saya tuh maunya mengubah posisi kontrol saya dari sebelumnya adalah posisi kontrol sebagai teman Ibu. Oke, jadi Bu Ria ingin mengubah posisi kontrol Bu Ria ya saat ini. Baik, Bu Ria sendiri apa yang akan Ibu Ria lakukan untuk mengubah posisi kontrol yang Ibu Ria katakan tadi? Iya, saya pengennya gini Bu, harapan saya dengan murid-murid saya itu kan ya Bu ya, saya maunya anak murid saya itu bisa berubah menjadi lebih baik dengan cara saya bisa mengubah posisi kontrol saya yang semula adalah posisi kontrol teman, saya ingin ubah menjadi posisi kontrol sebagai manajer agar bisa mengkoordinir anak-anak, pembelajaran maupun kegiatan di
di kelas itu menjadi lebih baik. Dan kemudian juga saya pengen terus mengingatkan atau mengikrarkan kepada anak-anak saya di kelas atas keyakinan kelas yang sudah kami sepakati sebelumnya. Jadi anak-anak itu tetap melakukan atau bertingkah laku sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah pernah diterapkan, yang sudah pernah disepakati sebelumnya. Kemudian juga kalau memungkinkan, sepertinya segitiga restitusi juga bisa diterapkan Ibu untuk penyelesaian permasalahan yang saya hadapi gitu Ibu. Oh gitu. Jadi Bu Ria ingin mengubah posisi kontrol sebagai manajer, kemudian Bu Ria ingin melaksanakan segitiga restitusi dan juga mungkin keyakinan kelas ya Bu ya. Betul, Ibu. Bagaimana Bu Ria akan melakukan rencana-rencana Bu Ria ini? Iya, jadi nanti saya maunya setiap pagi atau pada saat saya masuk gitu Bu ya, saya bersama siswa-siswa itu mengikrarkan, mengingat kembali nih apa saja keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian saya bisa memanggil siswa-siswa nih yang kira-kira bisa saya ikut sertakan dalam segitiga restitusi. Kemudian juga saya harus dapat mengubah posisi kontrol saya yang semula dari teman menjadi posisi kontrol manajer. Baik Bu Ria. Nah, dari rencana yang sudah Bu Ria susun tadi, kira-kira kapan Bu Ria akan memulai melaksanakan rencana-rencana Bu Ria itu? Iya, karena saya rasa Ibu ya, permasalahan ini tidak bisa nih dibiarkan berlarut, karena kalau seperti ini terus nanti saya merasa tidak nyaman dalam kelas, dan siswa saya juga nanti terlalu banyak atau ikut semua nih dalam satu kelas, menjadi yang kurang menghargai atau kurang sopan dengan gurunya. Jadi saya maunya secepatnya atau bahkan besok Bu, saya mau nih melaksanakan mengubah posisi kontrol saya menjadi seorang manajer, dan saya akan tetap mengikrarkan sama anak-anak di kelas saya untuk tetap melaksanakan keyakinan kelas, dan kalau bisa juga segitiga restitusi akan saya terapkan ketika terdapat permasalahan pada anak tersebut. Seperti itu Ibu. Wow, bagus sekali ya rencana yang sudah Ibu Ria laksanakan. Itu semoga bisa dilaksanakan dalam waktu yang secepatnya ya Bu ya. Iya, Ibu. Nah Bu Ria, menurut Bu Ria, dari rencana yang sudah Bu Ria susun, ada nggak sih teman-teman atau orang lain yang mungkin bisa membantu Bu Ria dalam melaksanakan rencana yang sudah Bu Ria susun? Iya, di sini saya juga tidak terlepas dari kolaborasi dengan orang-orang di sekitar saya ya Bu ya. Yang pertama yaitu orang tua. Saya juga ingin berkolaborasi dengan orang tua agar orang tua juga bisa memantau nih tingkah laku anak yang di rumah, agar anak terbiasa untuk bersikap menghargai orang lain, bersikap sopan. Dan juga saya kalau dirasa siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini yang bisa melaksanakan rencana aksi ini, yang jelas diri saya sendiri dan juga anak-anak di dalam kelas Bu. Baik, jadi Bu Ria tadi ingin melakukan kolaborasi ya Bu ya, dengan orang tua murid dan juga dengan murid sendiri ya Bu. Nah, Bu Ria itu sudah sangat baik, rencananya sudah disusun sedemikian rupa ya Bu ya. Jadi semoga nanti rencana yang sudah Bu Ria susun itu dapat berjalan sesuai rencana. Nah Bu Ria, ngomong-ngomong dari perbincangan kita hari ini, ada nggak yang bisa Ibu Ria simpulkan dari kegiatan kita? Iya, jadi yang dapat saya simpulkan Ibu ya, untuk dapat mengubah anak ini tadi menjadi lebih sopan, kemudian dapat menjadi lebih menghargai guru, saya harus mengubah posisi kontrol saya dari yang semula sebagai teman berubah menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian saya bisa menggerakkan terus dengan anak-anak tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Baik Bu Ria, semoga apa yang sudah Bu Ria rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu Ria ya. Ngomong-ngomong Bu Ria, dari apa yang sudah kita bahas hari ini, adakah yang dapat Bu Ria simpulkan? Iya, dari apa yang sudah kita bahas hari ini Bu ya, kita bincang-bincang dari tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa saya ini akan
mengubah posisi kontrol saya dari teman menjadi manajer. Kemudian saya bersama siswa setiap hari ini akan mengikrarkan atau mengingat-ingat apa saja nih keyakinan kelas yang sudah kami buat. Seperti Oke, itu. baik. Oke, Bu Ria, baiklah. Terima kasih Bu Ria sudah mau berbincang dengan saya, berbagi dengan saya. Semoga sekali lagi apapun yang sudah Ibu rencanakan hari ini dapat berjalan yang lancar dengan segera ya Bu ya, agar dapat membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan siswa kelas 8F ya Bu ya. Iya, saya juga terima kasih kepada Ibu Devita sudah mau nih mendengarkan curhatan saya. Kemudian saya dapat menemukan langkah-langkah yang dapat saya terapkan di kemudian Ibu sebagai rencana aksi saya. Terima kasih Ibu Devita ya. Sama-sama ya Bu ya. Jadi Bu Ria, jangan sungkan nanti Bu Ria melaksanakan rencana aksinya. Apabila ada yang ingin di-sharing lagi atau ingin bertanya, silakan hubungi saya ya Bu ya. Iya, siap Ibu. Baik, terima kasih ya Bu Ria ya. Sama-sama, Saya izin Ibu. undur diri Bu Ria. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Devi sudah melaksanakan coaching, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang ya Bu ya, karena sudah selesai melakukan coaching hari ini. Oke, alhamdulillah. Menurut Bu Devi, bagaimana coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Refleksinya gimana kira-kira? Saya hari ini melakukan coaching. Tadi coaching yang saya lakukan, saya rasa sudah menggunakan alur tirta dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga saya menanyakan komitmen pada coaching. Selain itu, saya rasa coaching saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya tersendiri. Oke, baik Mbak Devi. Menurut pengamatan saya, tadi juga Mbak Devi sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Alur tirtanya sudah tampak dengan jelas. Bagaimana Mbak Devi menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian merangsang coaching untuk merencanakan aksi dan meminta komitmen dari coaching. Selain itu juga dari percakapan yang Mbak Devi lakukan, saya mencatat bahwa Mbak Devi juga sudah menghadirkan kesadaran penuh dalam melakukan coaching, sudah mendengarkan aktif, kemudian sudah juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin untuk ke depan, Ya Bu. kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Devi lebih kembangkan untuk coaching-coaching berikutnya? Saya rasa saya harus lebih memahami lagi tentang alur tirta dan mungkin lebih sering mempraktikannya ya Bu ya. Jadi agar kedepannya saya dapat lebih lancar dan juga lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching. Seperti itu Bu. Bagus, mudah-mudahan untuk coaching-coaching berikutnya lebih wow lagi ya Mbak Devi ya. Amin. Oke, saya kira cukup. Ya Bu. Mudah-mudahan apa yang kita refleksikan ini bisa jadi bahan perbaikan untuk coaching berikutnya. Terima kasih. Baik, Selamat terima kasih. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya Bu.